Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Asep Saifuddin dan sekarang kita akan melanjutkan kembali seri belajar SQL menggunakan balon kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi autentikasi gitu. Jadi autentikasi itu apa? Autentikasi adalah sebuah cara untuk nge-guard sebuah routingan-routingan yang udah kita buat gitu. Jadi nanti kita bakal buat fitur login dan juga register gitu ya. Jadi nanti hanya orang yang udah login aja nih gitu, yang berhasil atau yang bisa gitu ya melakukan CRUD gitu ya. Kalau misalkan user yang belum login, maka nggak bisa kayak gitu. Di autentikasi itu singkatnya kayak gitu. Nah, kita akan install beberapa package gitu teman-teman ya, kayak JWT, .env, dan juga Bcrypt gitu untuk melakukan hashing passwordnya. Nah, jadi nanti kita bakal buat fitur login dan juga register. Jadi sekarang kita buka dulu aja folder atau project yang udah kita buat. Di sini aku kecilin dulu aja ya, si terminalnya. Nah, kalau kita jalanin projectnya, dia bakal error teman-teman. Dengan go run main.go, dia nggak bakal bisa jalan. Kenapa? Karena kita belum menjalankan SAMPP-nya atau MySQL-nya gitu. Jadi kita perlu juga nih untuk menjalankan SQL-nya. Sini aku pakai SAMPP ini. Jadi aku perlu jalanin dulu si MySQL-nya. Lalu aku harus memastikan dulu kalau MySQL-nya itu jalan gitu ya. Di sini aku jalanin lagi. Coba aku coba refresh ya. Nah, udah berhasil nih. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Kita perlu menjalankan MySQL-nya. Kalau enggak, nanti dia bakal error kayak gini nih. Nah, kalau udah MySQL-nya udah jalan, baru kita bisa jalanin aplikasinya. Seperti itu. Jadi aplikasi ini hanya bisa jalan kalau si SQL-nya jalan juga gitu ya. Karena kan kita tadi udah menerapkan CRUD-nya itu diterapkan di SQL gitu kan. Atau di MySQL gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan beberapa fitur baru teman-teman di project ini gitu. Tapi sebelum itu kita coba dulu ya untuk melakukan CRUD gitu ya. Di sini kan kita udah berhasil gitu kan untuk membuat CRUD gitu. Misal di sini aku pengen nampilin anime yang kedua nih. Nah, dia bakal tampil gitu ya. Atau tidak ditemukan, sorry. Sini ada apa aja? Ada satu sama tiga doang kalau nggak salah ya. Satu, tiga, empat gitu ya. Kalau tampilannya empat, nah ini bakal tampilnya empat aja nih. Tuh. Dan bahkan kalau kita tambahkan gitu ya di sini menggunakan JSON, misalkan title-nya adalah JJK S3 gitu ya. Lalu studio gitu ya. Studio, aku nggak tahu studionya apa. Lalu misal ada rating ya tadi ya. Di sini kalau aku tambahkan gitu ya, dia bakal berhasil juga nih. Itu berhasil. Nah, tapi kita pengen gitu ya, fitur CRUD ini hanya bisa dilakukan ketika usernya udah login gitu. Jadi kalau belum login dia nggak bakal bisa CRUD gitu ya. Nah, berarti di sini nanti kita buat beberapa folder teman-teman. Kita bakal buat folder middleware gitu ya, untuk menangani middleware-nya. Dan juga kita bakal buat folder helper gitu ya, helper untuk JWT-nya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita coba install dulu aja si middleware atau si bukan middleware sih,
si JWT gitu ya, lalu juga .env, serta satu lagi itu backribnya gitu ya. Jadi di sini kita cari dulu ya di Google gitu ya. Misal cari dulu Golang backrib gitu ya. Di sini misalnya kayak gini nih. Aku copy aja, aku install ya di sini ya. Go, get, baru paste. Nah, udah ketambah. Nah, selanjutnya baru kita install juga yang namanya Golang JWT gitu ya. JWT. Sini kita buka dokumentasinya aja atau buka reponya. Nah, di sini kita copy nih. Kita paste lagi di terminal. Selanjutnya, yang terakhir, kita perlu install .env gitu ya. Ini nggak wajib sih, tapi biasanya kalau masuk ke production itu wajib .env gitu ya. Golang.env. Nah, kalau semuanya udah install, baru kita buat modelnya teman-teman. Nah, di sini kenapa ya bisa merah-merah nih gitu. Di sini kemungkinan yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara modulnya gitu ya. Jadi di sini aku bisa pakai go mode PyD kayak gini. Harusnya nggak bakal error lagi nih. Tuh. Nah, sekarang kita buat modelnya dulu. Jadi model ini kan dia berhubungan ya dengan yang namanya itu tabel yang ada di database gitu ya. Ini. Jadi bisa ada tabel ini itu karena kita buat modelnya teman-teman. Jadi di sini aku bisa buat model baru. Misal nama modelnya itu adalah user kayak gini. Tipenya adalah struct. Lalu di dalamnya sama aja kayak di atas ya. Kayak gini nih. Ada com.model seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan misal ada name, ada email, ada password gitu ya. Jadi di sini aku bisa tambahkan name, tipenya adalah string, tagnya itu JSON, name, kayak gini. Lalu ada email, email, tipenya adalah string, tagnya juga JSON, dia adalah email. Nah, kalau teman-teman pengen emailnya itu unik gitu ya, jadi di database cuma hanya ada satu email gitu ya, emailnya itu unik, kita tinggal tambahin aja di sini column unique index kayak gini. Ini buat apa sih Bang? Ini buat supaya email itu unik di database gitu ya. Jadi nanti di database itu nggak boleh nih ada email yang sama gitu ya. Di satu aplikasi nggak boleh ada email yang sama gitu. Email itu hanya satu untuk satu user gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya kita buat juga namanya password ya. Password. Dia punya string juga, tagnya JSON. Nah, karena kita nggak pengen menampilkan passwordnya itu di response, jadi kita cukup tambahkan kayak gini aja. Jadi ini maksudnya supaya tidak tampil di response JSON-nya kayak gitu. Oke, ini untuk modelnya ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita buat JWT teman-teman. JWT.go.
Nah, di jwt.co ini ngapain sih? Nanti kita bakal buat payload dan juga bakal buat tokennya teman-teman. Jadi aku bisa buat package helper kayak gini. Baru selanjutnya kita buat functionnya ya. So function generate jwt kayak gini. Dia menerima satu parameter yaitu user ID dari UINT gitu ya, type-nya. Maksudnya type-nya itu dia bilangan bulat gitu ya, bukan bisa minus gitu. Jadi kenapa sih UINT bukan INT aja? Karena kalau UINT itu dia bilangan bulat. Nah, lalu di sini kita bisa mereturn apa nih gitu. Mereturnnya dia string gitu ya. Dia mereturn string dan kalau ada errornya kita tanganin juga kayak gitu. Nah, selanjutnya kita buat apa namanya? Buat payloadnya gitu ya. Dan juga buat tokennya gitu ya. Kayak gini. Nah, di sini aku bisa claims, aku bisa buat variabel namanya claims untuk pilotnya gitu ya. Dari mana? Dari jwt dot map claims kayak gini. Nah, di sini kenapa ya jwt gini ya? Padahal kalau kita lihat di dokumentasinya itu versi 5 kayak gini. Jadi kalau aku copy ya kayak gini, nah dia tetap error ya. Mungkin di sini aku perlu ID lagi nih, biar nggak error gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya baru di sini kasih map claims, yang mana di sini aku bisa menerima user ID, lalu user ID-nya ngambil dari mana? Ngambil dari user ID, kayak gini. Lalu di sini aku bisa buat expirednya gitu ya. Misal kita pengen ada expirednya nih gitu. Misal kalau udah 24 jam, tokennya bakal nggak valid lagi gitu ya. Jadi ada expirednya. Nah, untuk buat expirednya, misal di sini aku bisa buat time dot now, time saat ini gitu ya. Kita tambahkan dengan time hours dikali 24 kayak gini. Ini artinya apa? Artinya setelah gitu ya, setelah 24 jam token invalid kayak gitu. Nah, selanjutnya baru kita buat tokennya. Jadi kita buat tokennya, kita bisa aja buat variable token gitu ya, kayak gini. Yang mana nanti di sini kita bisa buat eh, tampung gitu ya si map claims-nya gitu ya dengan jwt dot new with map claims kayak gini, with claims kayak gini. Kita tampung si pilotnya ya, si claims-nya gitu ya, claims kayak gini. Tapi di sini katanya perlu juga nih gitu menampung si sign-in methodnya. Jadi di sini Bu menerima dua parameter ya, yaitu si sign-in method dan juga claims. Jadi di sini aku bisa jwt dot sign-in method. Di sini ada banyak ya. Aku pilih aja yang paling umum itu apa ya? Ini. Lalu di sini baru si claims-nya gitu ya. Kayak gini. Jadi menerima JWT Sakit Method dan juga si claims-nya atau si pilot-nya. Kayak gitu. Nah, lalu kita mau return nih. Return. Apa yang di return? Tokennya dot sign in string kayak gini. Nah, di sini kita perlu merubah dia ke byte dulu teman-teman. Jadi byte si secret key-nya ya.
Jadi di sini aku bisa buat file baru namanya .env gitu ya. Untuk menampung script key, misal namanya asepsan aja ya. Jadi di sini aku bisa os.get env namanya secret key kayak gini. Nah, kenapa sih ada byte-nya? Jadi byte itu kan kalau komputer itu dia hanya bisa membaca bilangan binary ya, yaitu 0 dan 1 gitu. Jadi makanya byte itu artinya dia mengconvert gitu ya, secret key ke byte atau biner gitu ya. Atau kalau bingung gini, aku kasih keterangan aja di sini ya. Kalau bingung tuh gini. Singkatnya, kita merubah gitu ya, secret key ke byte. Lalu kita sign in ke JWT. Ngerti nggak? Jadi maksudnya kita bakal ngubah dulu ke byte, lalu kita sign in nih ke JWT-nya. Seperti itu. Nah, sini kayaknya tadi ada error. Sini kayaknya kayak gini deh. Tuh. Nah, lalu kalau udah, kita baru buat controller untuk register dan juga login ya. Jadi di sini aku bisa buat register controller gitu ya. Dan juga aku bakal buat juga yang namanya login controller. Begini. Kita masuk ke register dulu ya. Jadi untuk register itu kita bakal buat function register. Nanti kita bakal menangkap gitu ya, menangkap inputan dari usernya. Lalu kita tampung di modelnya teman-teman. Di model atau di tabel usernya gitu. Jadi di sini aku bisa buat package-nya dulu aja dari controller, lalu aku bisa buat function, bisa namanya register. Di sini aku bisa menerima request dan response gitu ya. Caranya ingat gimana? C controller gitu maksudnya in dot context kayak gini. Jadi ini artinya request dan juga response gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita buat variabel gitu ya, input. Ini variabel yang maksudnya itu menerima inputan dari user gitu ya. Yang mana tipenya adalah struct. Lalu di sini ada name. Name-nya itu tipenya adalah string. Tag-nya adalah JSON. Dia adalah name. Lalu ada email. Tipenya adalah string. Tag-nya juga JSON. Email. Lalu ada password. Tipenya adalah string. Tag-nya itu JSON. Dia adalah password. Kayak gini. Ini untuk inputan dari usernya gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat pengkondisian if error gitu ya. Jadi kalau ada error gitu di inputannya gitu ya, c.show by JSON. Jadi maksudnya itu kalau ada error gitu di inputan sininya, dari mana? Dari input, interface input. Jadi kalau di inputnya itu errornya itu bukan nil atau ada errornya gitu ya, maka kita kasih aja respons c.json http
status bad request kayak gini. Lalu kita kasih message-nya. Misalnya message-nya itu in.how, message-nya error gitu ya. Error. Lalu di sini tambahkan errornya itu misal atau gini deh, r dot error begini aja. Lalu baru kita return seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita melakukan hashing password dengan menggunakan bytecrypt, teman-teman. Nah, di sini kita perlu langsung untuk membuat dua variabel, yaitu hash password gitu ya. Namanya bebas. Yang kedua, gini aja deh gitu. Nah, kenapa sih kita perlu dua variabel gitu di awal gitu ya? Karena bytecrypt generate from password itu menerima dua parameter. Makanya di sini aku tampung dua parameter, dua variabel sekaligus gitu ya. Jadi di sini aku bisa bytecrypt dot generate from password dari byte, yaitu dari input dot password kita hashing gitu ya dengan bytecrypt default cost begini. Lalu setelah kita hashing gitu ya, kita tampung nih ke dalam model gitu ya. Si name-nya, email, sama password yang udah kita hashing gitu. Jadi di sini aku bisa buat variable user yang mana dia menampung model dot user gitu ya. Kayak gini, ada name, dia ngambil dari input name, lalu ada email, dia ngambil dari input email, lalu ada password, dia ngambil dari string hash password seperti ini. Nah, lalu cek kondisi lagi nih, if error gitu ya. Kalau misalkan kita gagal create gitu ya, jadi di sini bisa config.db create. Jadi kalau gagal create-nya gitu ya, dari user itu error atau gagal meng-create gitu ya, berarti kan errornya itu bukan nil ya, atau ada errornya gitu. Kita kasih aja message kayak gini, c.json http dot status bad request kayak gini. Lalu kasih message aja, misal message-nya itu gin.h error gitu ya. Misalnya email sudah digunakan kayak gini. Lalu baru di sini kita return juga supaya berhenti gitu ya. Nah, kalau berhasil ngapain? Kalau berhasil, kita kirim message register berhasil gitu ya. Jadi kalau berhasil, c.json http status created gitu ya. Lalu message-nya itu adalah kin.h message register berhasil kayak gini. Sini kenapa masih ada errornya? Coba kita lihat. Oh, ada komanya harusnya ya. Sudah. Ini untuk registernya.
Jadi kalau kita baca dari awal banget nih ya, kita tangkap inputan gitu ya dari sini, yaitu ada name, email, sama password. Lalu kalau ada errornya, kita kasih error, kasih message get request gitu. Lalu kita melakukan hashing, lalu kita tampung nih modelnya gitu ya. Tampung name, email, sama password yang ada kita hashing. Dan lalu kalau misalkan pengecekan gitu ya, kalau gagal nge-create gitu ya, dia bakal menampilkan status bad request dan juga message-nya error email sudah digunakan. Kalau berhasil, baru statusnya itu register berhasil. Kayak begitu. Ini untuk register. Nah, sekarang kita masuk ke login. Oke, untuk login itu kita cukup perlu dua aja, yaitu email sama password doang ya. Jadi name itu nggak usah. Nah, jadi di sini aku bisa package dulu aja, package controller gitu ya. Karena kan foldernya controller gitu ya. Lalu di sini aku bisa buat function yang namanya itu login aja ya. Nah, di sini kita menerima request dan juga response. Ingat caranya gimana? Kayak gini ya. In.context seperti ini. Nah, lalu kita buat struct untuk inputannya gitu ya. Jadi buat var input, tipenya adalah struct, yang mana di sini cuma hanya di email, yang tipenya adalah string, tagnya JSON, name-nya email. Lalu ada password ya, password, tipenya string juga, tagnya JSON, password, kayak gini. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita buat variabel untuk usernya gitu ya, dari model user. Ini untuk kita supaya nanti melakukan apa ya, mencari gitu ya, mencari dan juga mengcompare password gitu ya. Nah, nanti di sini aku bisa melakukan pengecekan dulu nih untuk inputannya. Jadi di sini aku bisa if error, kalau ada errornya gitu ya, kalau di c.show bind JSON-nya itu ada errornya gitu ya di inputannya, alias errornya itu ada, errornya itu bukan nil atau errornya itu ada, maka ngapain? Maka kita kasih respons saja ya, c.json http dot status bad request kayak gini. Lalu kasih aja message-nya itu in.h, key-nya error, value-nya error dot error aja kayak gini aja. Nah, lalu jangan lupa kita return. Selanjutnya kita lakukan juga pencarian berdasarkan email gitu ya. Melakukan pencarian email. Jadi di sini aku bisa if error gitu ya, dari config.db dot where, apa yang kita cari? Emailnya ya. Ada nggak emailnya? Di inputan email gitu. Nah, kalau kita cari pertama kali di database gitu ya, first kayak gini, itu dari folder atau dari tabel user, itu nggak ada atau error gitu ya, maka ngapain? Maka tampilkan aja error gitu ya. Berarti errornya itu bukan nil gitu ya, alias ada errornya. Jadi kita kasih message aja c.json http dot status unauthorized kayak gini. Lalu kasih aja message-nya itu gain.h,
error, email, atau password salah kayak gini. Jangan lupa di return. Selanjutnya baru kita lakukan juga nih pengkomperan passwordnya gitu ya. Jadi if error, kita compare passwordnya dengan bcrypt gitu ya. Dot compare password kayak gini by dari user password yang mana kita compare dengan apa? Dengan by user input gitu ya. Atau input dot password gitu ya. Kita compare nih password yang ada di hashing yang ada di database gitu ya dengan password yang user masukkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada errornya atau errornya itu bukan nil, maka ngapain? Nah, kita akses aja message-nya sama aja kayak gini gitu. Message-nya sama kayak gini. Seperti itu. Dan baru setelahnya kita buat JWT-nya gitu ya. Buat JWT atau JSON Web Token-nya gitu. Jadi eh, kalau berhasil lah bahasanya gitu ya. Atau kalau berhasil. Jadi di sini aku bisa buat dua variabel sekaligus, token sama ini aja nggak apa-apa. Kenapa saya ada dua variabel? Karena nanti yang di return itu ada dua ya. Jadi di sini aku bisa helper dot generate jwt gini ya dari user ID dan nanti kalau misalkan berhasil jw.json kasih aja message-nya itu atau HTTP-nya itu HTTP status oke aja ya. Status oke kayak gini. Baru kita kasih game.h. Misal kasih aja message-nya berhasil login gitu ya. Lalu ada juga tokennya itu dari token gitu ya. Ambil dari token ini. Udah deh. Ini untuk loginnya kayak gini ya. Nah, selanjutnya kalau udah berhasil membuat register dan juga login, kita buat middleware-nya. Jadi di sini aku bisa buat middleware flow seperti ini, yang mana di sini isinya itu eh, handler gitu ya, handler untuk si routingannya gitu ya. Jadi di sini aku bisa package dulu aja, aku bisa buat function, misal nama functionnya itu adalah out middleware gitu ya, middleware. Nah, seperti yang udah aku mention gitu ya, ini isinya itu untuk handler routingannya gitu ya. Jadi di sini aku bisa gain dot handler function, yang mana di sini dia bakal memberikan si function lagi. Nah, biar nggak bingung gitu, di sini aku kasih C aja kayak gini. Nah, fungsinya di sini itu kita digunakan untuk menangkap si headers, teman-teman. Jadi menangkap headers itu menangkap yang ini nih, menangkap authorization yang ini, headers authorization gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat variabel, misal namanya adalah out header, yang isinya adalah c.get header, yang namanya si authorization. Authorization. Kayak gini.
Baru kita lakukan pengecekan juga ya. If, jika gitu ya. Si out headersnya itu sama dengan kosong gitu ya, alias nggak ada eh, out headernya gitu ya. Kita bakal ngapain? Kita bakal c.json http dot status unauthorized. Lalu kasih message aja gin.h kayak gini. Key-nya error, misal value-nya itu adalah token tidak ada kayak gini. Nah, baru kita return. Tapi return aja nggak cukup. Karena kalau di middleware itu kan dia berhubungan dengan handler gitu ya. Jadi kasih aja c.abort seperti ini. Ini untuk apa sih? Ini untuk menghentikan HTTP request atau menghentikan middleware-nya gitu ya. Jalannya middleware seperti ini. Nah, selanjutnya baru kalau headersnya udah kita tangkap gitu ya, kita tangkap apa lagi nih? Kita tangkap si tokennya gitu ya. Kita tangkap tokennya yang di sini. Nah, tapi kan ada tag-nya, itu si bearer token gitu ya. Jadi yang jadi masalah tuh gini, kalau misalkan aku langsung tangkap gitu ya, dia bakal kayak gini, bearer token. Nah, sedangkan yang kita butuhkan hanyalah token aja. Jadi bearer tuh nggak aku butuhkan nih, si bearernya aku nggak butuh gitu. Nah, caranya gimana? Biar kita bisa dapat tokennya aja gitu ya, tanpa bearernya juga gitu ya. Caranya kita bisa melakukan replace teman-teman. Jadi misal aku punya variabel namanya token string gitu ya, token string gitu, kayak gini. Yang mana di sini adalah string dot replace, ada out headers. Di sini tuh menerima 4 parameter ya, yaitu si out headers-nya gitu ya. Lalu sebelumnya apa, sudahnya gimana gitu ya, dan berapa kali di replace. Jadi di sini aku bisa out header sebagai headersnya. Lalu sebelumnya itu ada headernya gitu ya. Lalu kita ubah menjadi kosongan aja kayak gini. Ini kita replace sebanyak 1 kali kayak gini. Ngerti nggak? Jadi di sini tuh kita replace nih gitu. Sebelumnya itu kayak gini, ada barriernya gitu ya. Setelahnya kayak gini. Jadi ini before, ini after gitu ya. After di replace kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan parsing gitu ya. Jadi kita lakukan parsing, jadi token, atau aku buat eh, enter dulu ya. Token, error. Di sini kenapa perlu 2? Karena nanti kita bakal nge-parse dan juga ngecek errornya ya. Jadi di sini aku bisa jwt dot parse dari token string function. Di sini aku sesuaikan aja dengan namanya itu token. Kita bakal melakukan si secretnya gitu ya. Jadi di sini aku bisa by s dot get env yang namanya adalah apa tadi namanya aku lupa, secret key gitu ya, secret key kayak gini. Lalu nil kalau misalkan nggak error seperti itu.
Tapi kalau error, if error atau errornya itu bukan nil gitu ya, atau ada errornya gitu ya, atau si tokennya itu nggak valid gitu ya, tokennya tidak valid, maka kita ngapain? Kita kasih respons aja, JSON HTTP dot status unauthorized gin.h untuk message-nya apa gitu ya. So, message-nya itu adalah error, bahkan tidak valid gitu ya. Bahkan tidak valid. Seperti ini. Jangan lupa kita abort. Lalu kita return juga seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan semua pengecekannya itu berhasil gitu ya, baru kita boleh next gitu ya. C.next. Next ini maksudnya apa sih Bang? Next ini maksudnya itu melanjutkan gitu ya. Lanjutkan ke router yang dituju. Jadi kan middleware itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau middleware-nya berhasil kita lewati gitu ya, atau eh, authorization atau si autentikasinya berhasil gitu ya, maka lanjut ke router yang dituju. Kayak gitu. Ini untuk middleware. Baru kita edit nih si routernya. Jadi nanti si post, get, put, dan delete ini kita bakal tampung di dalam middleware gitu teman-teman. Jadi sekarang di sini di routernya itu kita tampilkan dulu login dan juga registernya. Jadi r dot apa tadi post gitu ya dari slash login. Terus login dari mana? Dari controller lalu login ya. Lalu ada r dot post untuk register gitu ya. Register controller register kayak gini. Nah, selanjutnya baru kita grouping gitu ya. Kita grouping, misal kita grupnya itu namanya out gitu ya. Out yang mana dia adalah r.group. Kita grouping nih, di slash ini kita grouping gitu ya. Jadi outnya itu kita use dengan middleware gitu ya. Dengan middleware dot out middleware. Jadi nanti di sini gitu ya, tambahkan middleware nih di tengah-tengah anime, baik yang post, get, put, dan juga delete gitu ya. Sehingga di sini bukan R lagi, tapi out gitu. Ini juga sama, nanti jadi out. Ini ganti out, ini ganti out, ini ganti out juga. Jadi maksudnya tuh gini, login dan register itu bisa kita lakukan gitu, kapan aja. Tapi kalau misalkan post, get, put, delete yang anime ini, dia hanya bakal berhasil kalau middleware-nya berhasil dilewati gitu ya. Atau middleware-nya itu berhasil di next gitu ya, atau berhasil menuju ke request selanjutnya gitu ya, atau ke router selanjutnya itu. Jadi gunanya middleware itu untuk mengautentikasi teman-teman, apakah usernya udah login atau belum gitu, apakah tokennya ada atau enggak kayak gitu. Kalau bahasa programmernya seperti itu. Nah, selanjutnya karena kan di sini di PHP adminnya ya, di sini kan cuma hanya ada anime aja gitu ya. Kita kan pengen tambah satu tabel lagi nih, nama user gitu ya. Jadi di sini jangan lupa tambahkan juga di mainnya. Di sini tambahkan aja koma gitu ya. Model dels dot user
Salah tulis ya, model user seperti ini. Sehingga kalau misalkan aku jalanin gitu ya, kan di sini kan hanya ada anime aja kan. Kalau aku jalanin di sini, aku coba jalanin ya dengan go run main.go. Nah, bakal kebuat nih tabel usernya. Kalau aku coba refresh gitu ya, tuh muncul tabel user gitu ya. Tapi masih kosong. Nah, kita bisa buat nih di sini gitu ya. Atau kita cek dulu deh gitu ya. Sebelumnya kan bisa ya nambah anime gitu itu kan bisa ya. Nah, kalau kita tambah lagi dia nggak bisa nih. Tuh token tidak ada gitu ya. Karena belum login gitu ya. Karena tokennya juga masih kosong di sininya. Nah, berarti kita gimana? Kita perlu register dulu teman-teman. Register, register. Di sini register tuh ada name gitu ya. Name, ada apa lagi? Email gitu ya. Email, lalu ada password gitu ya. Password. Misalnya Asapsan aja ya. Passwordnya apa ya? Asep@mail.com gitu ya. Nah, ini email ya, sorry. Passwordnya itu Asep ini aja. Kalau kita register, dia bakal berhasil gitu ya. Berhasil register. Tapi kalau aku register lagi, nah, baru email sudah digunakan. Jadi emailnya unik gitu ya. Karena di sini kita sudah terapkan unique index seperti itu. Nah, selanjutnya kita login untuk mendapatkan tokennya. Jadi kalau misalkan di sini aku masih anime aja gitu ya, walaupun aku udah berhasil membuat akunnya gitu ya, dia bakal tetap tidak ada token gitu ya. Untuk mendapatkan tokennya, kita perlu login teman-teman dengan email atau password yang benar. Jadi kalau misalkan login gitu ya di sini, tapi passwordnya salah gitu ya, nah dia bakal kayak muncul kayak gini. Tapi kalau passwordnya benar, nah berhasil nih dapat tokennya gitu ya. Sini aku copy aja tokennya, aku masukkan ke unauthorized atau authorization gitu, sorry. Aku masukkan ke sini. Lalu kalau misalkan aku get anime gitu ya, dia bakal muncul nih animenya. Kalau tokennya nggak ada, dia nggak bisa. Tapi kalau tokennya ngasal, dia juga nggak bisa gitu ya. Tapi kalau tokennya valid gitu ya, dia baru bisa gitu. Ini berlaku untuk get ataupun put, delete ataupun post gitu ya. So aku animo 3 nih gitu. Nah berhasil juga kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.